Kabar kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta semakin menyita perhatian publik. Setelah ramai diberitakan, keduanya bahkan dikabarkan merayakan momen lebaran bersama di kediaman Verrell, seperti yang sempat diungkapkan sang ibunda Vena Melinda. Sejak saat itu, publik mulai mencermati perubahan sikap keduanya. Ada yang berbeda dari senyum, tatapan hingga interaksi mereka di depan publik. Benarkah setelah momen spesial tersebut hati mereka tengah berbunga-bunga? Aura bahagia yang terpancar dari keduanya seolah menjadi sinyal bahwa hubungan mereka telah naik level. Apakah Fuji telah menjatuhkan hatinya pada Verrell? Atau justru Verrell yang kini mantap memilih Fuji sebagai tambatan hati setelah lama melajang? Belakangan, ekspresi bahagia Verrell makin terlihat jelas. Dalam sebuah video dari akun fanbase, ia tampak santai berjalan di pusat perbelanjaan bersama dua anak kecil, salah satunya adalah adik tercinta Vania. Sementara itu, Fuji pun tampak tidak kalah bahagia. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia terlihat bersantai bersama Erika Carlina dan Rachel V-nya. Tawa lepas dan caption bercanda menunjukkan kebahagiaan yang dinilai tidak lepas dari perasaan cinta yang sedang tumbuh. Tidak hanya itu, Fuji juga menikmati waktu bersama sahabat-sahabat terdekat. Dalam sebuah video lain, ia tampak makan bersama dalam suasana santai dan hangat. Senyumnya tidak pernah lepas, bahkan ketika dikejar anjing peliharaan Erika hingga berlari sambil tertawa. Semua momen ini memperlihatkan pancaran kebahagiaan yang kuat dari Fuji. Lalu, benarkah semua kebahagiaan ini lahir dari kedekatan dengan Verrell? Akankah hubungan mereka berlabuh ke jenjang yang lebih serius? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang dekat Verrell Bramasta akhirnya buka suara tentang hubungan dengan Fuji. Bongkar kalau sebenarnya apa, hayo. Ini gue kaget banget sih, emang kayaknya gue yang gak update gitu kan. Gue baru tahu kalau misalkan Fuji deket sama Verrell. Kalau beneran gokil sih, nanti anaknya secakep apa. Duh, kayaknya rambut gue lepek banget gak sih? Kayaknya gue mesti sampoan dulu deh. Gue mau sampoan pakai Daily Perfection Shampoo. Sampo bebas garam atau salt free yang bisa bikin kepala lebih seger, rambut lebih halus, lebih cepat kering, anti lepek, rontok lebih sedikit, tidak kusut sehabis keramas, dan ini cocok untuk semua gender loh. Lanjut lagi ya, jadi si Fuji ini emang lagi deket sama Verrell dan beberapa kali diajak ke acaranya Verrell. Hal ini pun diiyain sama adiknya Verrell, Atala. Bahkan ibunya Verrell, Vena Melinda, bikin konten TikTok bareng. Ih, sedep ini mah kalau jadi. Bunda Korla bilang Fuji kecintaan banget sama Verrell. Hah? Kok tahu? Kok iso? Tinggal di rumahnya. Kalau ada yang nanya, lebih baik jangan suka menduga-duga. Apalagi membuka statement seolah-olah itu ketok palu. Fuji kecintaan banget sama Verrell. Jangan dong, kelihatannya mereka berdua baik-baik aja. Dua-duanya seimbang. Saling, ya katakanlah teman dulu ya, teman sama-sama, tidak ada yang kecintaan, yang mana sama rata kok ya. Verrell sebagai laki-laki cukup keren, Fuji sebagai perempuan juga keren banget. Namanya gua Fuji, kalau nggak keren bukan Fuji itu namanya. Tapi tidak ada sisi mana yang dilihat Fuji itu kecintaan, pingin tahu banget yang mana. Mungkin aku kelewat gitu, nggak mungkin. Membuat kita jadi gegana, gelisah gala merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Pasti pada galau, ya kan? Bener kan? Nyaku nggak? Makanya gue udah lagi males bikin video ya. Gue tiap hari kayak orang bener. Gue scroll nyari ya berita-berita yang ciamik gitu ya, tentang si Verfu agak nongol ya. Udah kayak nungguin hilal atau nggak lo ya? Gana gelis tuh. Sekalian gue pengen ngasih tau sama lo ya, bagi yang kagak suka ngeliat video gue, lo ngapain sih tinggal skip, scroll aja ya, nggak usah komentar ya. Ada lagi yang bilang juga katanya masalah si Fuji kagak level lah, gini lah segala macem. Lo ngerti level gak sih kayak gitu-gitu ya? Masa lo ketinggian kayak begitu, gue gak demen we ya. Pokoknya di video gue ini aku nih buat yang ringan-ringan aja, gak usah berat
ya. Gue cuman pengen ngoceh bentar ya, arah pulang kerja nih ya, suntuk. Sekarang lagi rame banget nih tempat kerjaan, penjualan lagi bagus, jadi fokusnya ke kerjaan dulu, oke? Tuh kalau orang kerja ya, pasti pikirannya tuh nggak kotor gitu loh ya, nggak yang jelek-jelek. Kita tetap doain buat Verfu ya, apapun yang terjadi tetap gue selalu ada di sampingnya Fuji, pokoknya gitu ya. Pokoknya Fuji sama siapapun gue tetap dukung ya, maaf kata ya. Kalaupun nggak jadi ntar sama Verfu juga ya, gue juga bakal turun juga sama kayak begitu. Tapi gue tetap doain nih kalian sekarang ya. Ntar endingnya kayak gimana kan kita belum tahu. Oke, gitu aja dulu ya gue. Bye. Kalau lihat dari storynya Uti ya, yang di IG itunya ya, premiumnya itu ya, yang dia itu lagi teman-teman lagi pada ke Bali ya. Kayaknya Fadli juga kayak lagi di Bali deh. Mama Vena juga lagi di Bali tuh, ya kan? Apakah nantinya akan ada pertemuan-pertemuan itu kita nggak tahu juga ya. Gue bukan mencocok-cocokkan ya. Kalau gue di sini ngeliatnya kayak gitu aja sih. Jadi kayaknya sahabat antar Fuji nyusul ke Bali, ketemu Mama Vena. Kan lagi pernah ada bilang juga, Mama Vena bilang katanya, Bule harus Uti harus ke Bali ya, nanti kenal sama keluarganya tante ya, semuanya di Bali begitu. Ya kan, masalah si Pak Dewan lagi di Uzbekistan, biarin aja, namanya kan orang pemerintahan, namanya lagi meeting, dia kan bukan selebgram juga yang harus apa-apa dikontenin, ya kan, gede pokoknya kita gitu aja. Selama Verfu masih ada adem ayem ya, udah kita sabar menanti ya, pada umbar-umbar hubungannya ntar kita jadinya kayak kemarin gitu. Udah kayak gitu aja dulu ya, jangan salah lapak lagi ya, mohon ya. Oke, gitu aja. Bye. Kita tahu nih, haters Fuji ini sadis-sadis. Udah di depan mata. Ketika kita melawan haters, baiknya kita kasih penjelasan yang lebih realistis, sesuai fakta, terus sesuai rekam jejak dari narasumber. Kenapa? Haters sangat suka hoax. Satu kata kita sampaikan, itu beritanya meleset, atau beritanya narasumbernya dari hoax, habis kita jatuh. Itulah yang dia suka ya, mohon maaf ya. Jadi kalau saya sampaikan semua kata-kata dengan cara yang teliti, dan saya cek, cross check, terus saya simpulkan, dan saya kasih kata-kata yang mudah kalian pahami. Alhamdulillah ya, VT-VT-ku kebanyakan pro ya, yang komen aja palingan blunder, banyak cincong loh. Muak aku sama kakak ini, dia nggak ada satupun bisa matahkan statement yang saya sampaikan, karena dia bingung ya. Sampai aku di DM, aku read aja, santai aja, bingung nih orang nih gimana nih, susah banget jatuhkannya ya, karena yang aku sampaikan realistis bro. Itu ya, pokoknya satu, cara menghadapi haters, fakta, jelasin fakta. Dia makin banyak komen yang pro, makin sakit hati dia ya. Contoh ya, kan sudah terjadi ya, yang kemarin yang Mbak Inayah ya, dia yang aku lihat dia terlalu memaksakan kehendak ya, dia menyukai Puji, menyukai Aisar, dia tetap kekeh mau Aisar sama Puji ya kan. Selalu aku jelasin di VT-ku, jangan kalian memaksakan kehendak ya, realistis aja ya. Kalau mereka udah nggak bisa bersatu ya udah. Dan dia sakit hati, saking sakit hatinya yang dia sampaikan malah terjebak kata-kata hoax, jatuh. Itu yang disukai haters Puji tuh, fans kayak Mbak Inayah, karena ya kasihan ya aku ya. Tapi menurut aku yang dia sampaikan itu terlalu, ya boleh kita ngefans ya, tapi jangan sampai kalian hujat
meluruskan boleh, jangan kalian hujat ya, karena sebaik-baiknya manusia itu jangan sampai kalian menjatuhkan orang lain gitu ya. Kita meluruskan boleh, meluruskan ya apa yang menurut kita melenceng, apa yang menurut kita oh ini tidak baik nih, ini malah menimbulkan fitnah, ini malah menimbulkan penggiringan opini ya jatuhnya si cewek yang dihujat. Ya kita luruskan, kita bantu sebagai sesama manusia. Apalagi saya juga ngefans juga sama Puji, ya ngefans juga sama Aisyah juga, sama Feral juga ya. Netral aja saya. Cuman kalau menurut saya itu kurang pas, ya saya sampaikan, saya kritik ya. Saya nggak takut kritik orang, tapi benar kritiknya. Jangan sampai kalian kritik ya kata-katanya yang kita sampaikan itu hoax. Ya habis ya, itulah yang disukai haters, itu yang bisa mereka goreng-goreng. Jadi ya kalau mau menyampaikan pendapat ya boleh, tapi boleh dengan bahasa yang mudah dipahami ya, dengan penjelasan yang masuk di logika, dan penjelasan yang kita sampaikan itu benar-benar ada rekam jejaknya. Jadi mereka bingung, gimana nih kakak ini sampaikan ini tapi videonya ada, kakak ini sampaikan ini oh benar ini ada videonya. Yang ada ya fansnya si A beberapa, menurut aku ada yang wah parah sih, apalagi dari itu ya negara tetangga kita ya, Malaysia. Dia sampai DM ya, kakak ini nih jangan banyak omong lah, pokoknya pakai bahasa Malaysia. Kan saya kan orang Pontianak ya by the way, jadi bahasanya tuh hampir sama, jadi saya mudah paham. Saya read aja itu sambil pusing lah. Kalau dia ngerasa tantrum ya berarti dia nggak terima fakta, dia sakit hati, ya kalah sama statement yang saya sampaikan, gitu aja.